Oke, halo semuanya. Welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini saya mungkin mau ajak Anda melihat maksudnya saham-saham yang kira-kira untuk window dressing bisa dijadikan pilihan kali ya. Dan seperti yang kita tahu, memang window dressing itu jadi topik yang akan tiap tahun lah dibahas sama orang-orang kalau di market. Kayak ya tiap tahun. Dan kebetulan memang ini karena kita mau nyambut bulan Desember tahun 2022, akhir tahun lagi ya. Jadi kayaknya mungkin Anda akan lebih kenalnya dengan nama Santarelli kali ya. Cuman saya pakai window dressing aja karena sebenarnya pada dasarnya sama aja dan untuk menghindari ya sesuatu yang berunsur agama karena Santa Claus. Tapi intinya window dressing juga dan kita akan coba lihat kira-kira saham-saham apa aja yang mungkin bisa jadi pilihan. Tapi seperti biasanya saya akan disclaimer dan mungkin akan beberapa kali disebutkan lagi, yaitu kalau Anda mau ikutan jangan lupa dianalisa lagi supaya ya suatu Anda jangan sampai eh, bukan Anda sih sebenarnya. Jangan sampai saya misalnya yang kasih informasi kurang lengkap, ternyata ada pertimbangan lain yang ternyata terlewat di video ini dan Anda tahu-tahu ikut beli, salah gitu kan. Jadi ada baiknya Anda ikutan cari juga. Seandainya memang ada ketemu sesuatu yang nggak bagus, skip aja, nggak usah dibeli gitu. Nah kalau misalnya udah cocok mau ikut beli kan menang kalahnya sudah faktor market selebihnya gitu ya. Jadi itu untuk keamanan bersama aja. Dan apalagi ya, ya kira-kira gitu aja. Kita akan coba lihat dulu mulai dari IHSG-nya aja langsung ya. Kita langsung ke trading view seperti biasanya. Oke, oke, inilah IHSG. Yang kemarin, enggak, ini per hari ini maksud saya. Karena video ini saya buat di 22 November 2022. Tanggalnya lucu sih ya. Jadinya kalau di formatnya 22, 11, 22. 22, 21, 22. Tapi tidak ada yang menarik di market karena pada saat ini HSG-nya ya seperti yang saya lupa ngomong di YouTube atau di newsletter ke member saya. Cuma waktu itu saya ada ngomong bahwa pilihannya kalau nggak naik ya sideways. Karena kan waktu itu patternnya tuh kalau kita lihat-lihat ya, ini kita menggambar sedikit aja. Waktu itu kan patternnya awalnya kira jadinya inverted head and shoulder kayak gini nih. Ya ini shoulder kiri, ini headnya. Saya gambarnya kurang lebih aja karena toh polanya sudah tidak terjadi juga. Makanya itu pentingnya untuk mengerti bahwa kayak dari 2021 kan saya selalu bilang kok pattern belum confirm gak usah terlalu yakin kan. Karena awalnya kirain begini, ternyata enggak kan. Gak mungkin kita bilang oh shoulder kanannya begini ya aneh kali gitu. Ya bisa-bisa aja sih, cuman kemungkinan sebagian orang-orang yang ngelihat kalau dipaksain gitu akan bilang lu emang dasar denial aja gitu kan. Apa pula denial itu. Tapi intinya sekarang kita ngelihat bahwa saat ini HSG-nya sideways ya, dengan areanya kurang lebih di sini. Ya kalau Anda salah satu yang ngebaca Outlook di WH Project, mungkin Anda masih hafal kali ya dengan gambarnya seperti ini. Sebagai supply zone-nya di 7100 sampai 7124 karena memang ini kan saya yang buat gitu ya, supply zone ini. Cuman untuk area HSG kita udah lihat cukup jelas. Ini sideways di sini-sini aja. Ya, mau kalau nanti turun pasti pada bilang ini triple top 1, 2, 4 malah 4 top. Tapi intinya memang kalau bicara pattern selama belum konfirmasi segala bisa terbentuk lah. Even kalau kita bilang ini rectangle di atas potensi turun ya juga bisa karena pola teknikal kan ada banyak sekali seperti itu kita udah tahu semua lah. Jadi saat ini intinya sideways soal naik turun belakangan resistennya 7100 itu kelihatan banget karena misalnya di hari ini HSG sempat naik sampai 7108. Sehari sebelumnya 7107, sehari sebelumnya lagi 7094. Jadi kelihatan banget emang 7100 itu susah banget ya. Agak disayangkan aja sih, tapi intinya tetap nggak jelek-jelek amat, cuma aja ke motion aja. Dan nilai transaksinya market itu loh yang parah banget memang belakangan ini. Terutama 2 hari ini, nilai transaksinya ini saya lihat di RTI ya, ada sekitar cuma 11T sama di 9T kecil banget. Kalau pada tanggal 10 Novembernya saya rasa sorry 21 Novembernya saya rasa mau nggak mau kita maklumin karena kita kan ada gempa di Cianjur ya. Jadi kalau misalnya lagi ada evakuasi dan lain-lain dan kebetulan ada beberapa yang pelaku pasar mungkin jadi mengurangi trading ya itu hal yang nggak bisa disalahkan namanya juga bencana alam dan kita doain aja semoga jumlah korban jiwa nggak terlalu banyak. Tapi intinya saat ini dan terakhir ini kalau kita langsung fokus ke marketnya memang ada penurunan nilai transaksi. Yang mana itu sangat mendukung tuh buat market jadi sideways ya. Sehingga mungkin hasil akhirnya yang Anda rasain antara
kurang seru atau lambat pergerakannya. Yang karena kalau ada kejadian gitu ya udah terima aja karena toh memang market itu kan digerakkan oleh uang, jadi memang butuh likuiditas yang datang dari uang itu juga. Jadi kalau Anda berpikir bahwa sideways males dan seolah-olah menyalahkannya entah skill atau dari sahamnya, saya rasa yang Anda harus lihat nilai transaksinya dulu. Karena memang nilai transaksi HSG tipis banget belakangan ini. Nah, sekarang dengan sideways di area ini ya 69 berapa nih? Ya kalau lihat lowestnya di tanggal 16 November sih harusnya 6955 ya. Walaupun kalau yang saya bilang di Outlook sebenarnya 6927 itu karena ngambil dari sini. Ya, 6926,8 lah kalau kita bulatin ke atas ya 69,7. 6927 maksud saya. 6927 sampai dengan 7100. Tapi kelihatannya juga 6950 aja ditahan banget. Ya udah, area ini sebenarnya cukup membantu untuk menilai saham-saham big caps dulu karena big caps itu yang menggerakkan IHSG dong. Kita kan simpelnya gitu aja. Kalau gitu kita bisa langsung mulai dari saham-saham big capsnya dulu. Apakah sedang mengalami sideways juga? Kita langsung mulai aja ke BBCA. Kayaknya salah kode nih. Nah ini dia, Bank Sentral Asia. BBCA ternyata mirip sih ya, sideways juga. Tapi kalau untuk tren atau pattern, saya rasa ini calonan naik juga. Kenapa? Karena bukan feeling yang pasti. Karena dia konfirmasi bullish flag. Ini BBCA-nya. Jadi kalau kondisinya begini, secara teknikal ini bagus banget. Kalau ditanya ada akumulasi atau enggak, ya setahu saya sih terakhir-terakhir ini ada masuk di rekomendasi juga sih kalau di saya. Karena kan saya pakai screener kan. Jadi pada saat saham ada yang mengalami akumulasi, di screener ketangkep ya kita tahu itu saham lagi bagus. Dan BCA salah satunya. Terus selain BBCA, untuk saat ini jadi BBCA memenuhi ya. Walaupun pattern dia sih bullish flag, tapi arahnya masih agak sideways juga. BBNI sama juga bullish flag juga. Fortunately belum confirm, jadi ya tuh kelihatan gini juga udah tahu kan belum confirm kan. Sisanya tinggal supportnya itu penting nggak penting lah. Kalau support asalkan memang udah arahnya resisten kita tahu bahwa patternnya kurang lebih kemana. Gitu ya. Lagi pula dalam technical tuh pattern tuh nggak usah Anda hafalin namanya. Yang penting indikasinya aja lagi uji resisten atau uji support. Karena salah satunya pasti mengkonfirmasi gitu aja. Kunci gampangnya daripada hafalin nama. Kecuali Anda mau jadi analis ya silakan. Cuma kalau untuk praktisi secara personal pakai apapun yang Anda melakukan tanpa perlu menghafal teorinya nggak jadi masalah gitu maksud saya. Nah BBNI lagi nguji resisten juga yang mana tadi persis di highest-nya sebenarnya saya cuma ambil dari sini doang sih garisnya nggak nyangka nyambung kan. Jadi ambilnya dari sini 9675 di tanggal 25 Oktober dan di tanggal 11 November nggak nyangka nyambung sendiri nih di 9 berapa tuh 9325 sebagai highest-nya. Ini lagi nguji resisten saya rasa sih bisa dijadikan pilihan juga. Dan kita yang kembali bahwa kuncinya IHSG itu udah lagi dekat-dekat banget ya ke 7100 ya. Jauh lebih rajin mendekati resisten daripada mendekati support dibandingkan dulu. Kalau melihat ini sudah tanggal 22 November, saya bisa aja sedikit menduga-duga bahwa jangan-jangan IHSG sudah mau breakout di saat bersamaan diangkat sama saham-saham ini. Bisa-bisa aja lah, namanya kan juga masih prediksi dan melihat IHSG lagi nguji resisten, kalau kita berancang-ancang, berespektasi atau berestimasi bahwa akan terjadi breakout bisa juga. Dan untuk BBNI saya cukup suka ya, cakep juga dari MACD histogramnya udah mulai naik ke atas, melandai dan posisi MACD itu sebenarnya masih di atas. Jadi kayaknya kalau kita bilang ini potensi naiknya cukup besar, saya setuju. Dan untuk BMRI, ya kita coba lihat. BMRI patternnya sih kurang oke ya, walaupun kelihatannya mirip-mirip bullish flag juga, karena kalau kita lihat di sini kan highest-nya tanggal 1 November itu 10.600 all time high kan kalau nggak salah itu ya. Terus dia di 14 November 10.550, 50 poin doang alias dua fraksi harga doang kalau nggak salah. Jadi kalau kita tarik garis sebenarnya kan dengan resistennya di situ kan dia sebenarnya bullish flag juga kan karena miring ke bawah kan. Jadi mirip-mirip walaupun memang em, arahnya masih lebih kelihatan agak tekanan turun, MACD-nya juga belum gimana mendukung. Jadi menurut saya kalau untuk BMRI ini bisa wait and see, cuman kalau misalnya mau buy on weakness pun bisa Anda ambil momentumnya sekitar 9.800 ini. Ya jadi kita anggap aja juga sedang membentuk bullish flag, kalau benar kan ini berarti ada peluang untuk belinya. Resistennya mungkin sekitar 10 ribuan, di 10.300 ke atas, syukur-syukur all time high lagi, tapi nggak tahu lah ya.
Kita lihat aja. So, memang BMRI salah satu saham yang pernah saya rekomendasikan juga di ini ya, di WA Project ya. Di waktu itu saya coba lihat tanggalnya, ngintip bentar. Oh, 21 November kemarin rekomendasinya. Ya, karena saya melihat cukup oke lah di waktu dia bertahan di 10.000. Ya, jadi kalau ada member yang nonton, jadi ingin sekalian kita reminder bahwa ini saham yang pernah kita rekomendasikan. Terus dia punya BBCA, BBNI, BMRI, jangan lupa BBRI. Kita mau lihat saham-saham gedenya dulu. Jadi beban nggak? BBRI overall sideways aja sih di areanya di sini doang. Ini di main zone 1, di main zone 2, atau terbalik ya, di main zone 1, di main zone 2 di bawah, ini supply zone-nya. 4.700 memang jadi target saya sih, sering banget kalau saya bikin rekomendasi BBRI. Dan di main zone ini bertahan banget di 4490. Jadi saat ini BBRI juga sideways, tapi dari pattern sama sekali nggak nyambung dengan saham-saham perbankan yang lainnya. Kalau misalnya ini dibuat rekomendasi, mungkin saya akan rekomendasinya spekulatif buy and hold hanya selama masih bertahan di atas 4.410. Ini yang di tanggal 30 September sama di 26 September itu jadi support yang cukup kuat di saham BBRI ini. Untuk target ya di supply zone aja, tapi sebelum supply zone ini pastinya 4.700 harus saya lewatin dulu karena susah banget nih 4.700 ini lewat. Kelihatan kan dari crosshair-nya bagian horizontal yang garis datar itu bahwa 4.700 emang nggak lewat-lewat. Tapi kalau bisa lewat ya kita estimasikan menutup gap. Terus apa lagi ya selain 4 bank? Oh iya, ASI sama Telkom. Itu yang kita mau lihat. ASI ini juga salah satu yang saya suka sih. Walaupun kemarin waktu saya bahas sektor otomotif, saya ngeliatnya masih turun ya. Saya lupa sih itu di tanggal berapa. Kenapa saya terakhir temen di ASI ini? Jadi semua udah tergambar di sini ya. Waktu di sini kan dia di sekitar bulan Juli ini kan bikin pattern cup and handle dia naik dengan neckline dia di 6.200. Nah, ASI ini walaupun sempat satu kali nih bikin orang panik kan sampai turun ke 6.100, besokannya dia balik lagi ke 6.200. Dan itu bertahan terus sampai dengan hari ini. Ya, ini hari Selasa. Jarang-jarang saya bikin vlog di hari kerja, tapi mumpung ada ide. Kita lihat di sini 6.200 sangat tertahan. Jadi ini masih di area demand zone, walaupun kembali lagi ini agak spekulatif mengingat dia bisa false break, tapi ASI bisa jadi salah satu pilihan untuk buy on weakness. Cuman kalau kayak begini gimana strateginya ya? Kalau misalnya saya bilang 6.200 cut loss, tahu-tahu kejadiannya kayak tanggal 17 November, kocak juga sih. Paling gini, kalau 6.200 bisa tembus pun, toleransinya sampai dengan handle di pattern ini. 5.925, tembus di situ udah agak bagus. Karena ini kalau kita bicara beli di main zone, biasanya strategi saya kayak gitu. Ya paling disclaimer-nya ini ada strategi saya kalau saya akan beli saham ASI ya. Kalau nggak beli gimana ya udah nggak usah lihat. Nah selain ASI ada Telkom. Kita lagi ngomongin penggerak indeks aja semua. Telkom juga di main zone sih sebenarnya. Kalau lihat-lihat bagus-bagus semua ya. Apalagi Telkom ini kayaknya balik ke harga awal tahun deh ya kan bener kan? Awal tahunnya itu sekitaran 4.000 lowestnya. Ini sekarang balik ke harga awal tahun nih. Dibilang jelek, ya enggak. Mirip ASI, spekulatif, high risk, yes. Tapi di main zone gitu loh. Saya dilewatin. Kalau misalnya saya di saham ini, dengan posisi begini, saya rasa saya berani beli ya. Karena 4.000 pun masih dalam demand zone, batas bawahnya 3930. Masih ada 70 poin, stop loss-nya kayaknya lebih rela gitu kalau dibanding ASI. Tadi kan 6.200, udah memang deket banget, tahu-tahu habis beli di false break, kasihan juga gitu. Jadi kalau di tengah-tengah kayaknya saya lebih suka sih. Jadi kalau beli tengah-tengah tuh kayak lebih fair aja dalam penentuan risk rewardnya gitu. Bahwa kalau misalnya rewardnya itu minimal keluar dari demand zone 4120, kalau turun 70 poin doang. 70 poin lawan 130 poin. Kalau bicara tentang demand zone-nya. Karena kita, 120 poin. Kalau melihat dari demand zone doang. Kalau ngikutin gap nutup, harusnya kan bisa lanjut lagi nih, 4140. Kalau gitu ya. Jadi ya untuk kategori ketinggalan, saya pilih ini sih. Karena bicara penggerak indeks, saya kayaknya nggak boleh lupain Goto. Daripada tadi bilang anti sama ini ya, sama saham tech. Goto ini agak menyedihkan sih. Padahal kalau saya ingat-ingat saya baru aja rekomendasiin itu di tanggal ini 11 November.
Ya ini kurang lebih tampilan screener karena banyak yang suka nanya juga, screener lo kayak apa sih? Ya kayak gini lah. Memang kita nggak bentuk sistem, cuman saya kasih lihat hasil screeningnya doang. Akumulasinya ada apa aja, dan walaupun kelihatan banyak, bukan berarti semua wajib dibeli. Gitu ya. Ada beberapa yang memang saya masih pilihin juga, dan ini saya ambil dari grup Lifetime ya. Ada Goto dengan buy area 202, TP 212 sampai dengan 230, stop loss di bawah 194. Ini sebenarnya sih kalau area TP udah kena ya, walaupun 230 kayaknya nggak kesentuh sih. Terus Saratoga juga sudah sempat sentuh kan, kalau nggak salah sekarang juga 2.600 sekian. Dan sebagai tambahannya khusus di grup Lifetime kita tambahin saham Amor. Ya kayak gitu. Nah sekarang kalau kita lihat balik ke Gotonya, ya pastinya nggak akan kita, kayak pastinya saya harap nggak ada yang berpikir ini kerjaan dari kami yang jualan ya, karena toh mana mungkin jualan di bawah harga beli. Ini ya cuma sampai 226 kan. Ini kalau nggak salah sih saya ada sempet sebut juga untuk take profit, tapi saya rasa ya ini mah kalau soal trading plan kalau member nggak sempat jualan pasti nanya, kebetulan nggak ada yang nanya, saya yakin dapat jualan lah gitu aja. Nah sekarang dengan kondisi segini Goto sedih-sedih juga sih, kadang saya bingung sama saham satu ini. Kalau pas lagi ada akumulasinya sih asik banget sih, gampang banget gitu cari cuannya. Tapi kalau udah pas lagi turun gini tuh kayak keder mendadak, nanti tunggu lagi ada akumulasi baru beli. Jadi mungkin strategi untuk jangka panjang di Goto saya nggak akan pernah dapet sih. Kalau masuk-masuk di screener doang saya baru bisa ambil. Nah sekarang dengan kondisi kayak gini jelas ini jadi pilihan yang sulit. Walaupun MACD mulai ya masih ke atas sih. Cuman saya tuh biasanya kalau yang baca di Instagram udah 2 hari turun tuh sayanya yang kayak kalau ditanya masih rekomend nggak pasti bilang enggak. Kalau beda kalau kejadian kayak gini ya. Ini kan di tanggal 8 November cuma turunnya sehari, besoknya naik lagi, turun sehari lagi, tanggal 10, besoknya naik lagi, dan naik terus. Nah, kalau udah 2 hari yang jadi Instagram turun, kayaknya saya malah nggak berani untuk bilang beli. Jadi untuk sekarang, gue tuh mungkin jadi penggerak indeks yang wait and see untuk saat ini. Estimasinya ya, ini kalau Anda ngeliatin crosshair saya tahu lah ya, target saya ke 184, kurang lebih di situ kalau ini sih. Kalau masih dikasih. Kalau misalnya enggak, dia mau bantu angkat juga boleh. Ini kayaknya gara-gara Goto juga hari ini ya, HSG merah. Karena penggerak indeks banyak. Tapi nggak usah saling dulu lah. Kita coba apa lagi ya. Biasanya kalau window dressing saya kayaknya sering liatin Cepin juga. Dan nanti mau lihat apa ya, yang backup-backup. Cepin sama mungkin kayak mining kayak ITM kita akan perhatiin juga. Charting Token Indonesia. Ini pattern cup and handle atau inverted head and shoulder sih udah confirm ya sebenarnya ya. Cuman belum lanjut naik. Kalau bisa lanjut naik minimal ke 6.000 aja udah keren sih. Tapi MACD juga udah ngarang-ngarang mau turun. Memang sekali-sekali terlihat ada akumulasi tapi belum gede-gede banget. Dan itu kejawab dari volume sih. Tipis. Jadi saya rasa Cepin juga salah satu saham yang akan sideways, di mana sideways diperkirakan, ini saya buang dulu, ganggu. Sideways diperkirakan akan berada di area ini nih, 5.600 sampai dengan 6.000. Kalau nyentuh ya, karena di sini aja nggak nyentuh kan. Jadi 5.600, 5.925 sampai dengan 6.000. Ini area sideways-nya untuk sekarang. Beli nggak? Nggak tahu ya kalau sideways kayak gini. Kayaknya dari semua yang saya rekomend tadi, atau yang saya review lah, saya nggak bilang langsung rekomend. Saya cuma sukanya Telkom, BBNI, sama apa ya? Ya kalau ngincer bawah paling Goto. Kalau ucapin sih pribadi belum terlalu tertarik ya. Terus apa lagi yang biasanya kasih window dressing? Saya lagi pengen lihat KLBF karena seingat saya di zamannya saya dulu kurang lebih kan 9 tahun yang lalu KLBF itu salah satu saham yang sering banget kasih window dressing. Tapi haha nggak terlalu kelihatan ya hasilnya ya. Kecuali kalau dia turunnya mau cuma sekitaran trendline doang. Kita coba gambar-gambaran bentar trendline-nya. Kalau ini masih nyambung harusnya sekitaran 1980. Ini gambaran kasar aja, doodle aja. Um, Ya, sekitaran 1980 atau kalau dia mau nyamperin sedikit ke bawah sampai 2000 minimal juga itu udah bagus sih. Berarti trendline-nya masih nyambung dan itu saya pribadi bilang bagus banget. Saya mau sambil lihat yang retailer, saya lagi favoritnya sih di MAPI. Wah, cakep. Terakhir saya sempat bikin rekomendasi di website kan kayak gini kan cuma ngikutin trendline doang asal masih nyambung masih naik. Dan memang nggak ketemu-ketemu lagi, nggak pernah balik ke trendline lagi. Asik juga sih sebenarnya saham ini naik terus.
Dan MAPI bisa jadi pilihan juga sih, cuma mungkin nih dalam kategori udah ketinggian kali ya. Jadi kalau Anda misalnya mau beli, mesti mikir-mikir ulang lagi nih. Atau minimal cari alasan yang kuat untuk membenarkan kenapa kita harus beli di harga tinggi. Kalau enggak, kita skip aja deh. Apalagi yang suka kasih ini ya, kalau dari konstruksi ingat saya dulu Jasa Marga. Kita coba lihat ya. Jadi kayak saya langsung review beberapa saham untuk melihat hasil akhirnya, apakah menarik atau enggak. Jasa Marga, kenapa saya scroll jauh-jauh? Karena saya mau lihat makanya support terkuatnya atau enggak di 3.200. Kayaknya sih iya, karena kalau kita mau expect dia lebih jatuh lagi kan berarti harus mundur sampai tahun tahun berapa nih? Sampai sekitar 2020, which is gak masuk akal sih. Kalau 2020 kita bisa bilang jatuh karena faktor orang bakal jarang bepergian, kena WFH dan lain-lain kan, COVID kan, ya itu masih bisa diterima sih. Jadi mungkin Jasa Marga dengan support 3.200 tapi volumenya terlalu tipis. Ini kayaknya kalau window dressing nggak gimana membanggakan sih upside-nya ya. Tapi saya pribadi lihat dari chart menurut saya oke lah dengan dia punya support 3.200 dan bisa dipertahankan. Cuma tinggal kemampuan untuk naiknya ada atau enggak. Ya, dan kira-kira gitu aja. Ini saya buat dengan mengacu pada pergerakan IHSG yang semakin lama semakin mendekati 7.100 ya. Jadi kalau saya bisa bilang, mungkin saya mengekspektasikan akan terjadinya window dressing karena melihat resisten yang semakin diuji, yang mana memungkinkan untuk berhasil. Dan seperti yang kita lihat, ini match banget IHSG sama saham-saham LQ45 dan big caps-nya juga. Jadi itu kenapa di vlog kali ini saya masih fokusnya saham-saham big caps-nya. Kalau nanti keburu mungkin akhir November saya coba buat lagi yang second linernya kali ya. Jadi mungkin penutupnya saya hanya bisa bilang bahwa silakan Anda analisa kembali apakah cocok dengan analisa Anda. Kalau cocok baru kita beli, jadi cuan loss-nya sama-sama. Kalau misalnya nggak cocok, abaikan aja video ini. Nggak jadi masalah karena yang penting cuannya aja di hasil akhir. Mau sudut pandangnya seperti apapun, nggak jadi masalah karena di market itu kita cuma cari duit, betul? Dan semoga kalau misalnya sampai Anda ikutan beli saham ini pun, yang saya sebutkan tadi di video, saya harap hasil akhirnya memuaskan gitu ya harapannya. Oke, kira-kira gitu aja. Kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya and see you again.